Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Muhammad Rizky Zuddin dari Bali. Habib Afwan izin bertanya. Bali di mana? Di Bedugul. 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 Iya. Kami tinggal di tempat yang dimana bukan sebagian besar beragama Islam, Habib. Yang dimana baik secara pemerintahan, aturan dan hukum harus ikut kepada kebijakan agama tersebut. Lantas bagaimana cara kami agar selalu bisa hidup dengan damai, tentram dan akur bersama mereka? Apakah kami juga harus ikut kepada aturan yang dibuat oleh mereka atau seperti apa, Habib? Syukran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak pernah melihat aturan pemerintah di negara kita, walaupun di Bali, yang orang yang tinggal di Bali harus makan babi. Ada? Gak ada. Orang tinggal di Bali harus masuk ke pura sholat. Ada? Gak ada. Orang di Bali harus tidak boleh menjalankan sholat 5 waktu. Ada? Gak ada. Apa masalahnya ente? Gak ada masalahnya kita. Apa masalah buat kita? Gak ada. Oh, ini adat orang Bali, Habib, ketika nyepi itu tidak boleh orang keluar rumah, tidak boleh ada lampu. Ya, alas, jangan keluar, jangan hidupin lampu, sholat nanti tahajud. Kan nggak repot gitu loh, nggak repot. Jangan kita menentang pemerintahan yang kita ada di sana. Ini bukan ajaran agama Islam ini. Itu lihat Nabi Muhammad. Makanya ketika kata Sya'al Jumat ini luar biasa cakep, ini perlu direnungkan oleh para asatidz dan tokoh-tokoh kita. Sya'al Jumat itu mengatakan Rasulullah itu uswatun hasanah, ya, uswatun hasanah. Bukan hanya ketika udah sukses Fathul Mekkah, uswatun hasanah. Jangan kita niru Nabi ketika punya kerajaan Islam. Nabi itu uswatun hasanah ketika di Mekah sebelum hijrah. Kalau kita menemukan keadaan seperti Nabi di Mekah, tiru Nabi. Gimana Nabi di Mekah? Sabar. Nabi uswatun hasanah ketika menyuruh sahabatnya hijrah ke Habasyah. Imam Ja'far At-Tayyar dan para sahabat yang lain ke Habasyah. Raja Habasyah agamanya Nasrani. Gimana mereka hidup di Islam? Cuma kelompok kecil sahabat Nabi aja, yang lainnya semuanya Nasara. Gimana sahabat ini hidup di sana? Hidup damai, tenang, tidak mengusik agama mereka, taat sama pemerintahnya, selama tidak di dalam maksiat sama Allah. Itu uswatun hasanah. Jangan kita kelompok kecil tinggal di suatu negara kita bikin ulah. Itu bukan ajaran agama, itu bukan dakwah, itu ngawur. Ya. Islam itu luar biasa, uswatun hasanah dalam segala hal. Nah, ente hidup di Bali, pemerintahnya banyak condong ke Hindu, ya. Maka kebijakannya otomatis condong ke Hindu. Yang penting nggak mewajibkan ente untuk maksiat, tidak nyuruh ente maksiat, tidak melarang ente ibadah. Selesai. Alhamdulillah. Pengajian di Bali banyak. Kita sering ke Bali. Di situ ada majelis Rasulullah keliling. Di situ ada majelis-majelis, ada pondok pesantren, makmur. Bahkan kita pernah diundang Hall Siti Khadijah. Di Bali itu ada Siti Khadijah, putri Raja Bali. Ceritanya panjang ini, kalau diceritakan habis ini waktunya. Jadi singkatnya, ada Raja Bali, anaknya putrinya sakit, tidak ada yang bisa menyembuhkan, hanya dia sayembara. Siapa yang bisa menyembuhkan? Kalau dia laki, saya kawinkan dengan putri saya. Kalau dia perempuan, saya kasih apa yang dia mau. Kan dulu kan gitu, sayembara. Datang salah satu tokoh agama dari Jawa ke sana, baca-baca itu Bismillah tawakkaltu ala Allah, sembuh.
dinikahkan. Si putri raja ini dibawalah ke Jawa, memeluk agama Islam. Kemudian berkunjung ke abahnya, terjadi fitnah di situ, hanya dibunuh ini putri raja ini, dipikir mengajarkan ajaran sesat, padahal dia tahajud malam hari pakai ruku tahajud si putri raja ini. Dipikir difitnah ini ajaran aliran baru, aliran sesat, ini sihir, ini mau jadi apa ini, mau jadi babi, mau jadi buaya, mungkin dipikir mau jelmaan pakai ruku malam-malam itu. Alhasil fitnah terjadi, dengan takdir Allah mau dibunuh dengan syarat, nggak apa-apa kau bunuh, bikinkan saya kuburan, dan kalau bau mayit saya harum, bangunkan, hormati mayit saya ini. Kalau siap, dibunuh, baunya harum, terhormat, dibikinkan kuburan kubah sampai sekarang. Dibikin hall itu kebetulan ngundang saya ceramahnya, Raja Pecutan Bali duduk sebelah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dia. Beb, mungkin ada masalah di salamnya orang Hindu, tapi kalau saya nggak apa-apa, karena ini yang dikholi keluarga saya ini masih. Indah, cakep hubungan kita sama mereka, nggak ada masalah. Tunjukkan akhlak Islam, tunjukkan toleransi Islam, jangan nyala-nyala. Ada sesajen ditendang, dihukum sampean. Ngawur. Itu sesajen ibadah di agamanya orang. Ada kasus itu dulu, nendang sesajen. Perkara polisi. Ada apa? Kamu usil itu ada apa? Itu agamanya orang, hargai. Datang ke Bromo, nendang sesajen, diuncal nanti, jadi tumbal nanti di Gunung Bromo nanti. Hargai agamanya orang, sehingga agama kita dihargai oleh orang. Bukan semua yang mungkar di agama kita mungkar di agamanya orang. Mungkin mungkar di agama kita seperti sesajen, tapi ibadah di agamanya orang. Ya khair.